Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya adalah Parahesti dari jurusan Ekonomi Syariah kelas A semester 3. Saya membuat video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah Ilmu Kalam yang diampu oleh Bapak Mawardi. Makalah yang akan saya jelaskan tentang pemikiran kalam Ismail Raji Al-Faruqi. Saya akan membahas mengenai biografi Ismail Al-Faruqi, karya-karya Ismail Al-Faruqi, dan pemikiran Ismail Al-Faruqi. Ismail Al-Faruqi adalah seorang intelektual muslim yang berasal dari Palestina. Ia dilahirkan pada tanggal 1 Januari 1921 di Jaffa, Palestina. Pendidikan awalnya ditempuh di lembaga pendidikan yang bernama College de Frères di Lebanon dari tahun 1926 sampai 1936. Kemudian ia melanjutkan studinya ke sebuah perguruan tinggi di barat, yaitu America University, hingga mencapai gelar sarjana muda pada tahun 1941. Itu dirinya menjadi pegawai pemerintah Palestina yang ketika itu masih di bawah mandat Inggris selama 4 tahun. Setelah itu, ia diangkat menjadi gubernur Galilea yang terakhir karena pada tahun 1947 provinsi yang dipimpinnya itu jatuh ke tangan Israel. Keadaan tersebut memaksa untuk pindahnya ke Amerika pada tahun 1948. Kepindahannya ke Amerika Serikat ternyata merubah haluan hidupnya. Dia berubah menggeluti dunia akademik dan sangat memperhatikan persoalan-persoalan ilmu pengetahuan. Perhatian ini akhirnya menjadi motivasi baginya untuk terus melanjutkan studinya ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Pada tahun 1949, Al-Faruqi meraih gelar MA dalam bidang pendidikan dalam bidang filsafat Indiana University. Selain itu, Al-Faruqi juga mengikuti kuliah di Harvard University dan mengambil disiplin ilmu yang tidak jauh berbeda dengan kuliahnya di Indiana University. Karya-karya Ismail Al-Faruqi. Al-Faruqi mewariskan tidak kurang dari 100 artikel dan 25 judul buku yang mencakup berbagai persoalan, yaitu etika, seni, sosiologi, kebudayaan, metafisika, dan politik. Di antara karyanya yang penting adalah Islamization of Knowledge, A Historical Atlas of Religion of the World, The Culture Atlas of Islam, Islam and Culture, Al-Tauhid, Islamic Thought and Culture, and Essay in Islamic and Comparative Studies. Pemikiran Ismail Al-Faruqi. Yang pertama, Tauhid dalam pandangan Al-Faruqi. Tauhid atau prinsip keesaan yang di dalamnya merupakan pondasi pokok untuk menegakkan tiang agama Islam telah mewarnai bangunan spiritual atau kesadaran keberagaman umat Islam. Orang Muslim menurut Al-Faruqi berarti menganggap Tuhan semata sang pencipta normatif yang kehendak semata-mata sebagai perintah yang harus diikuti dan pola-polanya adalah semata-mata sebagai kebutuhan etis penciptaan. Al-Faruqi sendiri menyatakan bahwa tauhid merupakan esensi peradaban Islam, yaitu sebagai prinsip penentuan pertama dalam Islam, kebudayaan dan peradabannya. Tauhid menurut Al-Faruqi di samping sebagai inti pengalaman keagamaan atau tempat intisari Islam, juga sebagai pandangan dunia. 2. Pemikiran tentang Islamisasi ilmu pengetahuan. Menurut Al-Faruqi, Islamisasi adalah usaha untuk mendefinisikan kembali, menyusun ulang data, pemikiran kembali, argumen, dan rasionalisasi yang berkaitan dengan data itu, menilai kembali kesimpulan dan tafsiran, memproyeksikan kembali tujuan-tujuan, dan melakukan semua untuk sedemikian rupa sehingga disiplin-disiplin ini memperkaya wawasan Islam dan bermanfaat bagi cita-cita. Menurut Al-Faruqi sendiri, Islamisasi ilmu pengetahuan berarti mengislamkan ilmu pengetahuan modern dengan cara menyusun dan membangun ulang sains sastra dan sains-sains pasti alam dengan memberikan dasar dan tujuan yang konsisten dengan Islam. 3. Pemikiran tentang perbandingan agama.
Dalam bidang pembandingan agama, kontribusi pemikiran Al-Faruqi tidak kecil. Karyanya A Historical Atlas of Religion of the World oleh banyak kalangan dipandang sebagai buku standar dalam bidang tersebut. Di samping itu, dia juga mengarang buku Islam and Other Faiths dan Trilogy of Abrahamic Faith. Dalam karya-karya itulah ia memaparkan pemikiran ilmiah untuk mencapai saling pengertian antar umat beragama dan pemahaman intelektual terhadap agama-agama lain. Karena itu pula Al-Faruqi berpendapat bahwa Islam tidak menentang Yahudi, yang ditentang Islam yaitu Zionisme. Antara keduanya, Yahudi dan Zionisme, terdapat perbedaan mendasar, ketidakadilan dan kezaliman yang dilakukan. Problem ukuran moral. Hal yang dijadikan ukuran sumber standar patokan bagi ukuran moral antara lain adalah hati nurani, adat istiadat, dan agama. Sumber dan ukuran moral menurut Ismail Al-Faruqi semata-mata didasarkan pada kehendak Tuhan, baik yang teraktualisasi melalui wahyu, hukum, moral, maupun pola-pola hukum alam. Manusia dan tindakan moral. Pandangan Al-Faruqi tentang manusia dan tindakan moral yaitu suatu pandangan yang berdasarkan pada pemahaman konsep dan prinsip tauhid. Ia tidak hanya mengakui unsur kebebasan dan kemerdekaan yang merupakan persyaratan yang diabsahkan pembadan kewajiban atau tanggung jawab moral. Ia justru menegaskan bahwa kebebasan dan kemerdekaan diri merupakan syarat mutlak bagi aktualisasi kehendak Tuhan di panggung sejarah dunia. Hakikat nilai baik buruk. Al-Faruqi telah memberikan makna dan hakikat nilai baik buruk dalam bentuk pemenuhan terhadap kehendak ilahi. Tidak melaksanakan kehendak ilahi berarti tidak baik atau buruk. Pemahaman seperti ini mungkin akan dikatakan sebagai bentuk gagasan yang teosentrik berpusat pada Tuhan. Cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.